Pemirsa, jumlah kasus corona terus bertambah di Indonesia menjadi 1.285 kasus positif per 29 Maret 2020. Bagaimana kondisi terkait dengan penanganan pasien COVID-19 sejauh ini? Di mana sebelumnya banyak kendala termasuk ada keterbatasan alat pelindung diri atau APD. Kita akan menanyakannya langsung pemirsa kepada Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Fakih. Selamat sore Pak Daeng. Selamat sore. Ya, kita tahu bahwa kasus COVID-19 ini terus bertambah dan bagaimana kondisi tenaga medis di lapangan yang menangani para pasien? Ya, jadi karena pertambahan pasien yang berlipat-lipat ini sudah sekarang tiap hari di atas 100. Jadi itu menjadi tantangan sendiri di pelayanan. Ini banyak yang saya dapat laporan ini dari kawan-kawan. Barusan saya konferen dengan seluruh perhimpunan spesialis dan ID wilayah. Memang rumah sakit itu sampai yang daftar itu antri. Jadi dari rumah sakit yang bukan rujukan ke rumah sakit rujukan itu masih waiting list itu untuk bisa masuk ke rumah sakit rujukan. Banyak pasien yang kemudian tertunda masuk. Oleh karena itu memang perlu strategi baru supaya penanganan ini bisa lebih banyak lagi menampung pasien. Yang kedua, karena kapasitasnya sudah banyak di rumah sakit, memang kemudian mempengaruhi ketersediaan seluruh alat-alat pendukungnya, terutama yang bantuan untuk pernafasan, misalnya oksigen. Itu sangat dibutuhkan, ventilator ya sangat dibutuhkan, termasuk juga alat pelindung diri. Ini kawan-kawan sudah mulai memodifikasi seadanya nih. Yang pertama mulai mengurangi kegiatan bedah yang bisa ditunda, bedah elektif, supaya pakaian bedah itu bisa dimodifikasi jadi alat pelindung diri. Kemudian kalau ada jas hujan sudah dimodifikasi jadi alat pelindung diri. Kemudian termasuk juga kantong-kantong plastik yang biasanya untuk membungkus sampah itu sudah dimodifikasi. Baik. Dan kami agak prihatin ya karena sudah banyak laporan bahwa petugas kesehatan sudah mulai banyak terinfeksi. Ini kabar terakhir kan Pak Gubernur mengumumkan 61 untuk hanya di Jakarta. Baik. Di beberapa tempat ini sudah banyak. Malah tadi waktu saya rapat itu dari kolegium itu adalah dokter-dokter yang mendidik dokter spesialis itu sudah mengabarkan di rumah sakit rujukan dokter PPDS yang biasanya membantu penanganan itu sudah 50% sudah tertular. Jadi sudah banyak yang tertular tapi tidak terlapor sebenarnya. Ini bagi kami miris karena apa? Kalau banyak tertular petugas kesehatan itu akan mengurangi petugas kesehatan yang selama ini sudah terbatas. Iya. Nah, nanti gimana? Siapa lagi yang mau melakukan Pengobatan dan perawatan seperti itu ya? Pada pasien yang berlimpah ini, ya. Pak Daeng, tadi Anda mengatakan bahwa perlu ada strategi baru. Menurut Anda strategi baru yang seperti apa yang cocok dengan kondisi kita saat ini? Nah, yang pertama memang untuk menghadapi infeksi seperti ini, wabah ini, yang pertama memang betul sudah secara kesehatan kita cepat temukan penyakitnya, yang sakit cepat kita temukan. Setelah cepat kita temukan, ya itu kemudian dirawat dengan baik supaya dia sembuh dan tidak di luar. Kalau di luar kan bisa menularkan. Strategi untuk cepat menemukan ini kemarin pemerintah sudah mau menerapkan rapid test. Rapid test cepatlah diterapkan, protokolnya dibuat supaya kasus-kasusnya cepat ditemukan. Yang kemudian setelah cepat ditemukan, cepat ditangani. Dan alhamdulillah dicontohkan di Jakarta ini, selain rumah sakit rujukan itu kan sudah dibuat rumah sakit darurat seperti Wisma Atlet dan yang lain-lain. Ini yang strategi seperti pembuatan Wisma Atlet, ini perlu didorong cepat ini. Baik. Jadi kalau bisa dalam minggu depan sudah ada pertambahan rumah sakit darurat seperti Wisma Atlet. Di daerah-daerah lain sebaiknya juga meniru apa yang sudah dilakukan di Jakarta. Oke.
Pak Daeng, kita harapkan semua tenaga medis, khususnya yang menangani kasus corona di sini, tidak surut semangatnya, tetap bisa berjuang untuk bersama melawan virus corona. Pak Daeng, terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini.